Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hanifuddin di podcast Ansor Ranting Ujung Manik. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, sahabat Amar selaku sekretaris 2021 sampai 2025 ini. Ya, Gimana kabarnya sahabat Amar? Baik ya? sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Gimana kesibukan hari-hari ini selain kegiatan di Ansor apa saja ini? untuk kegiatan di rumah itu nggak ada kegiatan. Untuk kegiatan di rumah sih biasanya berangkat sekolah. Sekolah ngajar Iya. gitu ya. Enggak sih, enggak ngajar. Dolan. Dolan Mas Iya, aku. itu sesuai moto Ansor memang begitu, Iya, sahabat. ngajar ngadi dolan. Ngajar, ngaji, Ngader, ngader, makaryo. makaryo. Ya, jadi sahabat-sahabat Ansor dimanapun ya, ini Iya. jangan sampai nganggur begitu ya. Ya, betul. Kegiatan tapi nggak kerja ini ya sama saja. Betul. Nggak ada pemasukan, akhirnya istri sama anak nggak urus. Betul, betul. Begitu sahabat-sahabat. Oke, kembali ke sahabat Amar ini. Perjalanan Anda untuk pertama kali masuk Ansor ini gimana ini? Apakah karena diajak atau karena memang keinginan sendiri atau gimana? Oke, untuk Anjir, nyetrum banget gila. Oke, untuk pertama kali saya kenal Ansor itu, oh ya, untuk saya masuk pertama itu di Bansernya, bukan Oh, di di Bansernya Ansornya. malah. Ya, di Bansernya. Itu 2016. Oh, udah sesepuh berarti Anda ya. Itu saya masuk Bansernya 2016 waktu saya kelas 2 SMA. Waktu itu saya diajak sama yang namanya Bang Azhar. Mana orangnya? Saya itu diculik Oh, sebenarnya, ya. Itu waktu pertama itu saya diiming-imingi di sana itu cuma PBB. Jadi saya ikut. Ternyata di sana disiksa habis-habisan. Emang bangke. Itu berarti pengalaman yang sangat tidak bakal terlupakan begitu ya. Justru itu pengalaman yang awalnya itu apa? Yang awalnya tersiksa itu menjadi sebuah kenangan yang sangat indah. Oh, Nah, begitu. Saya menjadi kenal saya menjadi kenal Banser dan kenal Ansor. Apa itu Ansor dan apa itu Banser, dan sampai saat ini itu Ini intinya anunya bisa berkhidmat di Ansor dan Bansernya. Oh, ya, luar biasa sekali. Ya, kalau Ansornya itu saya PKD-nya itu baru kemarin tahun 2021. Oh, pas corona itu berarti ya. Ya, pas corona itu saya diklat Ansor. Sebenarnya sih untuk diklat Ansor itu ketika saya masuk Banser itu yang peraturan yang dulu itu sudah termasuk PKD, udah digabung. Jadi Oh, nggak iya. perlu PKD lagi. Karena peraturannya berubah untuk 2000 berapa ya yang kemarin yang di Minahasa itu berubah, kader Banser itu harus sudah PKD. Jadi saya PKD lagi begitu. Karena memang Banser itu kan satuan dari Ansor Ya, begitu ya. betul. Jadi kalau cuma diklat itu masih rancu saya kira Ya. begitu kan. Akhirnya mungkin setelah Muspimnas, bahasanya Ansor apa sih, Muspimnas apa sih? Munas. Kayak NU berarti. Iya, Ya, berarti setelah Munas itu ada ART yang baru ya. itu diubah. Oh, begitu. Terus Begitu. sejauh ini sahabat Amar ini setelah melakukan proses yang begitu panjang begitu ya, Iya. sahabat, tadi mulai dari kelas 2 SMA ini luar Iya. biasa banget loh. Ini perlu dicontoh sahabat-sahabat. Hai. Biasanya kan kalau masih SMP, SMA ini kan masuknya ke IPNU ya. Ya. IPNU, IPPNU, baru nanti setelah kuliah bisa ke Ansor, Ya. ataupun kalau sekarang ada PMI juga yang Ya. masuk ke Banom NU. Ya. Ini kan sangat panjang perjalanannya. Hari ini setelah berproses yang sangat panjang Ya. di Banser ataupun Ansor, kira-kira apa yang membuat Anda sampai hari ini ataupun detik ini masih mau berkhidmah di organisasi yang notabene non profit begitu, sahabat? Ya. Untuk di Ansornya itu dan Banser
itu memang organisasi yang mengajarkan banyak hal. Terutama yang pertama itu kekeluargaan, kedisiplinan, dan juga Kebersihan, kenyamanan. ini bagaimana kita berhikmah dengan ikhlas, tidak tidak mengharapkan suatu Berarti sesuai apapun. dengan moto Kemenag, ikhlas beramal. Ya betul. Ini Kemenag cabang, ya cabang Parit, begitu. Oke. Ini kan kita berproses di kalangan ranting ya. Ya, Artinya kaderisasi paling bawah ataupun bisa dikatakan ini akar rumput bagi PAC, PC, PW dan PP. Tak kira ketika tidak ada ranting ataupun ranting ini mati, tak kira sebuah organisasi kaderisasi itu tidak berjalan. ya betul. Lah, melihat perkembangan di ranting kita ini, di ranting Ujung Manik ini gimana? Dari kaderisasi, kuantitas maupun kualitas. Gimana sahabat yang Anda sudah puluhan tahun ini kan di Ansor begitu. Belum puluhan tahun. Saya kira saya lihat untuk sampai saat ini untuk ranting Ujung Manik itu adalah ranting yang gemuk atau ranting yang subur. Oh, gemuk dalam artian orangnya ataupun apanya ini? dalam dalam arti kualitasnya. Kualitas Kita dan lihat kuantitas begitu ya. ya, kita lihat dari akreditasi untuk yang kemarin itu kita alhamdulillah lumayan tinggi nilainya dibandingkan ranting-ranting yang lainnya. Jadi kita mengukur kualitas ranting Ujung Manik itu dari akreditasi ataupun apa administrasinya ataupun dan lain sebagainya. Begitu. Oh, begitu. Tapi begini, ada satu hal yang memang hari ini perlu dibenahi oleh tak kira di organisasi kemudaan lah ya, yaitu tentang kaderisasi itu. Kadang kita terpaku dengan sejarah, kita terpaku dengan romantisme sejarah yang sudah dicetak oleh senior-senior kita dahulu. Senior-senior kita dulu itu sudah bagus. Artinya kita kan tinggal melanjutkan. Lah ini yang menjadi momok menakutkan bagi generasi selanjutnya dan malah menjadi sambukan tersendiri bagi sahabat-sahabat yang sudah berproses. Contohnya begini sahabat, di daerah kita ini kan masih ranting lingkupnya. Ranting Ujung Manik yang tadi sudah dikatakan oleh sahabat Amar bahwa ranting Ujung Manik ini akreditasinya bagus. Katakanlah A begitu ya sahabat ya. Dan dari segi kualitas ataupun kuantitas ini juga bagus begitu ya. Tapi melihat kaderisasi ini untuk menyiapkan estafet kepemimpinan selanjutnya ini masih sangat bisa dibilang masih sangat kurang begitu. Kadang kita wah kadernya banyak nih, tapi untuk menjadi ketua ranting saja kita masih bingung besok ini siapa begitu. Ini gimana menurut pandangan Anda? Saya pikir untuk itu di semua ranting itu seperti itu. Semua ranting itu yang notabene bagus itu juga kesulitan untuk mencari, bukan kesulitan sih, tapi untuk mencari calon generasi kepemimpinan atau estafet kepemimpinan itu sulit. Itu kita anunya karena begini. Saya pikir untuk menjadi ketua ranting itu adalah kita berpikir untuk bekerja sendiri. Makanya itu menjadi beban untuk calon-calon ketua ranting di ranting manapun lah. Terus itu. Jadi kita sudah kontaminasi bukan terdoktrin. Kita sudah terdoktrin, sudah melihat untuk generasi yang dahulu itu kan bagus-bagus. Kita udah terdoktrin untuk wah jangan-jangan
saya nggak bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh generasi yang sebelumnya. Ya, ya. Begitu. Paham. Ya makanya kan tadi saya katakan Mm-mm. bahwa kita sebenarnya itu bisa, cuma kadang kita itu terjebak dalam romantisme sejarah begitu loh sahabat, bahwa sejarah-sejarah kita terdahulu itu memang bagus-bagus, Ya. tapi mental kita untuk meneruskan ini kesalahan teknis ya adik-adik. Ambruk guys. Kita sampai mana tadi ini? Sampai meja toklek gitu. Oh iya, oke. Kembali lagi ke masalah kita terjebak dalam romantisme sejarah, sahabat. Ya. Bahwasanya sering terjadi, jujur saya pun mengalami hal semacam itu ya. Apalagi saya kan kader baru Ya. di Ansor. Kalau NU saya dari lahir NU. Cuma belum punya Kartanu begitu ya. Untuk Pak Akil Sirot, Pak Akil Sirot, Gus Yakut ini tolonglah ya. Tolong ya, Pak Gus. Tolong untuk sahabat-sahabat Ansor di seluruh Indonesia dibuatan Kartanu ya. Masa kalah sama Deddy Kombuser. Begitu. Dalam hal romantisme sejarah kita seringkali terdoktrin atau mindset kita itu seakan-akan takut. Mental kita belum berani menunjukkan bahwa saya ini loh mampu, karena kita masih sering membawa sifat-sifat kesantrian kita begitu loh. Ya. Santri kan biasanya disuruh apa-apa lah, enggak lah, yang tua dulu ataupun yang apa dulu lah. Ini kan mindset ini yang seharusnya kita ubah begitu ya sahabat, bahwa organisasi itu tanpa kaderisasi itu tidak akan jalan. Ibaratnya ini jantung begitu ya. Jantung organisasi itu di kaderisasi. Lah, menanggapi hal itu tentang minimnya kader yang berani untuk menjadi pemimpin ataupun minimnya kader yang mau eksis meskipun sebenarnya mampu, tapi dia itu kadang ya itu tadi sifat kesantrian kita itu masih ada gitu, bahwa ngerasa pekewuh, cara bahasa Jawanya kan pekewuh ewuh lah ya. Itu seperti itu. Lah ini sahabat Amar kan sudah dari 2016 ya sahabat. Ya, 2016 sampai 2023 hari ini kan sudah dibilang lebih dari 5 tahun begitu ya. Ya. Lah, sejauh proses Anda bergerak di Ansor khususnya di ranting begitu, di ranting kita, di ranting Ujung Manik ini, pernah atau tidak sahabat Amar menemukan bahwa ada kader yang benar-benar potensial untuk mengisi pos-pos strategis, contoh ya kayak ketua ranting ataupun sekretaris ataupun satkorkel begitu ya di Banser, tapi tidak ada dorongan dari sahabat-sahabat karena sahabat-sahabat ini merasa tidak percaya begitu. Itu pernah terjadi atau tidak begitu? Untuk hal semacam itu yang saya alami itu kayaknya belum ada begitu ya? Belum ada. Kita kan ketika kita melihat kader yang berpotensi itu, kita ketika pemilihan Tiga mimpimu ketika kita melakukan pemilihan ketua ranting, kita kan rapat dulu dengan anggota yang lainnya. Ini mana sih yang berpotensi, mana sih yang layak jadi ketua gitu. Jadi kita gerakannya bawah tanah gitu. Bisa dikatakan begitu. Oh iya, berarti memang sampai hari ini di Ujung Manik sendiri sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, yang mana anak ini memang kader ini benar-benar ditempatkan misal di media, ya memang bakatnya di media begitu. Jadi memang sudah sesuai ya sahabat. Contoh ranting kita ini bagus.
Ujung Manik nih. PC Ujung Manik ya dicatat. Oke, untuk selanjutnya begini sahabat Amar. Ada hal yang ingin saya tanyakan begitu Ya. mumpung sahabat Amar ini bisa hadir ya. Ini orang Oke. sibuk banget. Biasanya kalau pagi sahabat Amar notok begitu. Dan juga sorenya ngarit. Mumpung sahabat Amar ini sudah di sini, saya ingin menanyakan satu hal kepada sahabat Amar. Ya. Tentang apa ya Info namanya? dan dia. Tentang pemanfaatkan kader begitu. Pemanfaatan kader atau pemberdayaan lah ya bahasanya. Ya. Yang lebih halus. Pemberdayaan kader-kader yang memang berpotensi di satu bidang. Di Ansor kan banyak nih bidang. Ada Ansoruna dalam hal ekonomi, ataupun ada hal tentang majelis zikir sholawat yang mana notabene itu diisi oleh gus-gus begitu ya. Karena berhubungan dengan Kiai muda itu. ya Kiai muda lah, MDS. gus muda begitu. Mungkin suatu hari nanti MDS ini akan bisa menyanyi Gus Ikdam begitu loh. Boleh. Dalam hal viral ya. Mungkin tak kira juga itu apa ya, salah satu cara untuk kita menyiapkan kiai-kiai muda ke depan, yang mana kan hari ini memang tak kira NU itu dalam hal media itu masih kurang ya. Masih kalah dengan oknum-oknum yang katanya pengen mendirikan negara Islam di Indonesia begitu. Mereka masih sangat berapi-api di media begitu. Mungkin lah ini salah satunya mungkin ini sahabat MDS ataupun yang lain ini menyiapkan generasi-generasi itu. Iya. Saya sampai mana tadi? Tekan teknik pertanyaannya ke. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Pertanyaan saya gini, dalam memanfaatkan kader-kader yang berpotensi itu tadi sahabat, sejauh ini itu sudah diplotkan oleh ketua ranting sendiri ataupun memang sesuai dengan request dari kader yang bersangkutan begitu. Karena takutnya dalam organisasi nih, biasanya orang yang tidak sesuai dengan potensinya ataupun bakatnya ditaruh di satu divisi, itu akan gerakannya biasanya akan loyo. Misalkan kayak aku senangnya masak misalnya, saya ditaruh di majelis zikir dan sholawat, yang ngeluh ndasku kan. Itu gimana? Itu memang penempatannya itu sesuai dengan tupoksinya atau bakatnya, itu musyawarah ataupun memang keputusan individu dari tim formatur. Untuk memplotkan kader-kader yang memang berpotensi di bidangnya, itu kita itu sudah rapat dulu atau sudah rapat anggota. Enggak, sudah ibaratnya rembukan apa sih? Ya musyawarah. Ya, musyawarah dengan yang namanya BPH ataupun tim formatur yang sudah dibentuk ketika rapat anggota. Ketika kita melihat kader yang berpotensi, misal di bidang media, ya maka kita dorong untuk ke tim media. Misal bakatnya itu di bidang ekonomi ataupun di misal dia pondokan gitu ya. Dia ibaratnya ilmunya udah tinggi lah. Udah udah mumpuni. Itu kita plotkan ke MDS. MDS itu kan kiai mudanya NU. Jadi kita plotkan kiai mudanya Ansor atau NU ini? Ansor. Ya, kiai mudanya NU dan Ansor juga MDS. Untuk yang misalnya berpotensi di bidang keamanan dan lain sebagainya, itu kita plotkan ke bansernya. Gitu. Jadi kita sudah melihat kader-kader yang memang berpotensi itu ke bidangnya masing-masing, seperti itu. Berarti memang itu sudah sesuai dengan bakat ataupun potensinya dan itu dimusyawarahkan begitu ya? Ya, betul. Tidak secara individu ataupun tidak secara diktator dari seorang ketua ataupun BPH begitu ya. Oke, ini tentang Ansor ya. Tentang tadi yang awal tentang kebanseran ini ya sahabat. Melihat di ranting ini ya, khususnya di ranting Ujung Manik begitu.
bahwa kader-kader Banser ini yang saya lihat banyak yang memang umurnya itu mohon maaf sudah di kepala 4, kepala 3 ini. Lah, kader-kader yang muda seperti kita ini malah kadang itu enggan untuk diajak untuk terjun ke Banser begitu. Padahal Ansor dan Banser ini adalah satu kesatuan Ya, begitu. betul. Yang mana di dalam Ansor ya ada Banser. Lah ini cara mengatasinya gimana sahabat untuk di periode-periode sebelumnya begitu untuk mengatasi hal ini. Yang muda biar supaya juga ikut ke Banser begitu. Untuk yang dulu itu kan belum ada yang namanya PKD dulu Baru sebelum diklat. Untuk yang dulu itu kebanyakan diklat Bansernya, bukan Ansornya, bukan PKD-nya, tapi diklat Sarnya. Jadi tua muda untuk yang dulu itu langsung ke diklat Sar. Jadi terjun ke Bansernya dulu. Baru ke Ansornya. Ansornya malah Ya. begitu ya. Untuk sekarang kan diharuskan ke Ansornya dulu. Iya. Maka ke Bansernya itu sulit. Itu keinginan hati nurani sih. Hati nurani. Nuraini kan sama. Hati nurani. Iya. Itu salah satu penyebab ya, Iya, sahabat. betul. Ini mungkin jadi bagus tapi juga tidak bagus begitu ya. Ya, betul. Bagusnya memang karena secara struktural Banser ini kan adalah LSO ya, lembaga semi otonom di dalam tubuh Ansor begitu. Jadi memang wajib PKD dulu. Betul. Tapi yang enggak bagusnya itu tadi kan bahwa setelah PKD untuk ke Diklatsar ini sangat susah begitu ya. Sangat susah. Itu keinginan sendiri sih kalau ke Diklatsar. Iya. Memang itu kendalanya ya. Kalau dulu kan memang Diklatsar dulu ya. Diklatsar baru PKD. Yang mana banyak yang muda-muda ataupun yang tua-tua. Mungkin begini sahabat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke telinga saya tentang Diklatsar ini. Mungkin untuk anak-anak muda begitu ya. Untuk anak-anak muda seusia kita 19 tahun kan kita kan. 15. Lebih 7 tahun. Iya. Tentang Diklatsar ataupun masuk ke dalam Banser begitu. Banyak pertanyaan, apakah nanti di Banser misal fisiknya digembleng ataupun nanti bisa diinjak-injak kayak tentara ataupun apa. Lah, wong saya aja disuruh ngelerna nang ramane ora gelem gitu. Itu gimana sahabat untuk doktrinisasi tentang diklat itu untuk pemuda-pemuda ini mau loh setidaknya adalah setiap ada Diklatsar kita mengirimkan 1 atau 2 orang yang nantinya roda organisasi ini terus berputar. Itu gimana? Oke. Sebenarnya untuk pencarian kader itu Banser itu kan panggilan jiwa ya. Iya. Semaksimal mungkin kita pengkaderannya kita lihat orangnya dulu. Ketika orangnya itu berpotensi ataupun persentasenya itu tinggi untuk mengikuti Diklatsar, maka kita dekati. Oke. Begitu. Misal ya, kita kan untuk pengkaderan ketika orang itu tidak minat ke Banser, mau bagaimanapun kita untuk mendoktrinnya itu tidak bisa. Maka kita cari yang berpotensi berpotensi ataupun kita melakukan kaderisasi itu melalui berbagai bidang atau berbagai hal. Misal futsalan. Iya. Notrok. Bisa dengan berarti cara-cara ketok tular apa ya? Iya. Mulut ke mulut lah. Iya, mulut ke mulut. Bisa melalui apa saja sih. Tapi ya itu, kita lihat orangnya. Oke. Tapi begini sahabat, ada salah satu filsuf mengatakan bahwa sesuai itu tuh
Sesuatu itu pertama memang harus dipaksa begitu. Dipaksa, nanti terpaksa, terbiasa, jadi budaya begitu. Ya. Lah ini yang tak kira perlu diterapkan begitu di dunia khususnya organisasian kepemudaan ya, yang mana sesuatu memang awalnya harus dipaksa karena orang yaitu tadi nanti ada yang namanya seleksi alam begitu ya, yang memang tidak kuat ya nantinya tidak akan aktif ataupun tidak akan mengikuti sampai akhir seperti itu. Tapi nanti ketika sudah dipaksa, terpaksa, terbiasa dan menjadi budaya, itu adalah satu kebanggaan buat kita tersendiri seharusnya begitu. Cuma kan memang ya karena kita hidup di desa begitu ya, di ujung jalan, di ujung Manik. di ujung Manik dan di ujung perbatasan Nusa Kambangan. Ya. Jadi memang ini orang-orangnya agak majemuk begitu ya. Ya. Orangnya majemuk dan sulit meninggalkan budaya-budaya lama begitu ya. Ya. Bahasa kerennya itu konservatif lah. Primitif. Kalau primitif itu sangat kejeron sahabat. Oke, seru ya. Konservatif saja. Yang Oke. mana tidak bisa menerima halal baru dengan cepat begitu loh. Jadi begitu. Tak kira ini solusi ataupun bukan solusi sih. Saran begitu. Saran buat nanti kita ke depannya bahwa ya memang awal-awal kudu dipaksa begitu. Awal-awal dipaksa nanti kan terpaksa. Ya. Sama halnya kita melakukan ya sekolah lah, sekolah ngaji itu kan awal-awal kan dipaksa dulu gitu. Ya. Ya memang ada beberapa orang yang memang sudah memiliki panggilan jiwa begitu yang tadi dikatakan oleh sahabat begitu. Lah ini sebagai penutup ini sahabat, apa harapan Anda ini untuk ranting kita ke depan baik dalam hal kaderisasi ataupun dalam hal kualitas ini, karena tadi kan sudah kita katakan, kita sepakati bahwa di Ansor ini lembaga non profit yang pertama, terus yang kedua adalah lembaga ataupun organisasi kaderisasi yang mana harus terus berputar begitu. Silakan. Saran saya perbaiki yang belum baik dan pertahankan yang sudah baik. Oke. Untuk menjadi yang lebih baik. Siap. Seperti itu. Oke, dengarkan ya sahabat-sahabat. Oke, sahabat Amar, terima kasih atas waktunya. Siap. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan dimudahkan segala rezekinya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Saya Hanifuddin di Ansor Podcast, Ansor Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.